Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kemarin kita udah bahas terkait bilangan real ya. Bagaimana itu bilangan real, bilangan-bilangan apa aja yang masuk ke dalam bilangan real, apa itu bilangan rasional, irasional, dan kita juga udah belajar kenapa sih kita harus belajar bilangan real. Terus kita juga bahas tentang bilangan imajiner. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah terkait operasi hitung bilangan. Saya tadi udah singgung di pertemuan kalau misalnya ada 3 sifat yang menjelaskan terkait operasi hitung bilangan pada sistem bilangan real. Yang pertama itu ada sifat aljabar, sifat urutan, dan yang terakhir adalah sifat kelengkapan. Sifat aljabar itu terkait komutatif. Ini komutatif ya, ini saya salah ketik nih. Komutatif, asosiatif, distributif. Kalian pasti udah sangat familiar lah terkait 3 hal tersebut. Nah, terus yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah sifat urutan, yaitu hukum trikotomi transitif, yang dimana sifat-sifat urutan ini melibatkan lambang lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan gitu. Sebentar ya, saya lihat dulu ini. Untuk sifat kelengkapan ini nggak akan kita bahas, jadi cuma bahas 2 sifat ini aja. Oke, ini operasi hitung bilangan ini udah. Terus, nah ini kita belajar tentang ketidaksamaan. Tadi kita udah singgung ya kalau misalnya gimana nih caranya. Nah, tadi kita udah singgung soal ketidaksamaan yang nilainya sudah benar dan kebenarannya masih terbuka. Kenapa sih nilainya masih terbuka? Karena kita belum tahu nilai X di sini berapa. Dan kebenaran ini nilainya bergantung terhadap X yang dipilih. Jadi di sini kita ingin mencari himpunan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Jadi kita ingin tahu nih nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut tuh apa aja ya, supaya ketidaksamaannya menjadi benar gitu. Oke, next. Gimana nih nextnya? Nah, gimana sih? Sebentar. Nah, ini. Jadi simbol ketidaksamaan tadi sudah ya dibahas. Jadi ini sebenarnya mengulang. Misal jika A tidak sama dengan 0, maka berlaku salah satu hubungan. Nah ini, jika A kurang dari B, A lebih dari B, maka atau A sama dengan B, ini apa tadi? Komutatif ya. Jadi intinya kalau nilai A, B, atau C itu bilangan real, maka pasti berlaku hubungan A kurang dari B, A lebih dari B, atau A sama dengan B. Itu tadi komutatif. Apa tadi? Trikotomi. Maaf. Trikotomi. Nah, terus sifat selanjutnya, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C ini apa? Transitif ya. Jadi misal di sifat transitif itu kan dibahas kalau jika A
berhubungan dengan B dan B berhubungan sama C, maka secara tidak langsung A itu pasti akan berhubungan sama C. Nah, itulah yang disebut dengan sifat transitif. Dan masih banyak lagi. Ini sifat-sifatnya kalian bisa baca sendiri ya. Nah, yang akan dibahas sebenarnya ini terkait notasi selang. Kalau dulu mungkin teman-teman bahasnya gini. Sebentar. Misalkan gini. Kalau ada, misalkan kita gambarkan di ini ya. Nah, misalkan gini. Kalau pakai sama dengan, misalnya gimana ya? Gini. Ini gimana sih? Sebentar, ini saya bingung deh kalau pakai PPT. Ya udahlah, intinya kalau ada sama dengan, apa saya gini aja deh, saya jelasin lewat sini. Nah, misalkan dulu pernah belajarnya gini. Ada misalkan X min 1 lebih dari sama dengan 0. Misal X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kan X lebih dari sama dengan 1. Ini pindah ruas ke sini ya. Nah, jadi dulu belajarnya gini, ada bulat, ini 1 ya. X lebih dari 1. Kalau ini 0, berarti ke sini ya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, tapi di sini ada bulat gini. Bulat bulat penuh, ada bulat kosong. Dulu belajarnya gitu. Kalau bulat penuh itu berarti ada tanda sama dengannya di simbol ketidaksamaannya. Kalau bulat kosong itu berarti nggak ada sama dengannya. Dulu waktu SMA pasti belajarnya kayak gitu. Nah, kalau di sini, kalau sekarang enggak ya. Jadi ada namanya notasi selang. Nah, contoh notasi selang yang pertama. Ini saya hapus aja deh, akhiri, batalkan. Nah, notasi selang yang pertama. Ini bisa dicoret-coret gak sih? Sebentar. Notasi selang yang pertama itu A, B. Oke, saya tulis ulang aja deh di sini. A, B kurung ini X, A kurang dari X kurang dari B. Nah, sama ini A, B X dimana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, dari dua himpunan ini apa yang membedakan? Coba kita lihat. Yang membedakan itu adalah kurungnya. Lihat deh, coba teman-teman notice gak? Ini kurung biasa, yang ini kurung siku. Nah, kenapa nih kok bisa ada yang kurung biasa, ada yang kurung siku? Coba diperhatiin. Kalau yang kurung siku,
Kalau yang kurung siku itu ada tanda sama dengannya di sini. Kalau kurung biasa gak ada tanda sama dengannya. Ya, jadi jelas ya. Kalau sebelumnya yang ada tanda sama dengannya itu pakai bulat penuh. Kalau nggak ada tanda sama dengannya pakai bulat kosong. Nah sekarang diganti. Kalau yang ada tanda sama dengannya itu berarti pakai kurung siku. Kalau nggak ada tanda sama dengannya berarti pakai kurung biasa. Nah, oke, sampai sini jelas ya. Nah, gimana cara menggambarkan pakai garis bilangannya? Jadi, digambarkan dengan garis bilangan itu seperti ini. Ini A, ini B. Ya. Digambarkan aja biasa. Saya pakai warna lain deh, warna biru. Nah, begini. Bagaimana kalau yang ini, Bu, yang ada tanda semangat dengannya? Ini A, ini B. Tinggal pakai kurung siku. Nah, gini ya. Contoh lain, misalkan saya punya notasi saya punya kayak ini. A, B. Nah, berarti X A kurang dari sama dengan gini. Nah, coba diperhatikan. Ini pakai kurung siku, ini pakai kurung biasa. Tandanya berarti X ini lebih dari sama dengan A. Tapi X kurang dari B. Nah, paham ya? Jadi menggambarkannya gimana? Nulisnya menggambarkan pada garis bilangannya gimana? Ini A, ini B. Berarti yang satu pakai kurung siku, yang satu pakai kurung biasa. Oke, lagi Bu. Misalkan di sini. Mana tadi ininya? Oh, gini. Nah, misalkan sekarang gini. A, B, kurung siku. Nah, berarti gimana nih himpunannya? Nulis himpunannya. Berarti X di mana A, nah X lebih dari A tapi X kurang dari sama dengan B. Nah, gampang kan? Oke, kita gambarkan. Ini A, ini B. Berarti ini gini, ini gini. Ya. Dan notasi selangnya juga masih banyak. Misal ini. Kalau misalnya kayak gini gimana, Bu? Nih. Nah, berarti ini gimana? X di mana X kurang dari B. Ya, berarti gambarnya gimana? Ini B. X-nya kurang dari B kan? Berarti gimana tuh X-nya kurang dari B? Dan ini negatif. Nyara negatif ya, berarti ke sini. Negatif tak hingga. Bagaimana kalau misalnya ini negatif tak hingga, B. Nah, ini gimana berarti? X di mana X kurang dari sama dengan B. Berarti kalau kita gambar pada garis bilangan, ini B. Kalau ke sana positif, kalau ke kiri negatif, gimana? Kita pingin X ini negatif tak hingga nilainya. Berarti arahnya ke sini, arah ke negatif ya. Pakai kurung siku. Nah, itu dia notasi selang. Masih ada berapa lagi?
dua lagi. Ini saya gambarkan. Misal A lebih dari koma tak hingga X di mana A kurang dari X. Berarti gimana gambarnya? Ini A, karena dia X-nya ini tak hingga ke arah positif, jadi kurungnya bukanya ke arah kanan. Nah, jadi ini himpunan penyelesaiannya. Sekarang kalau misalnya A tak hingga, Nah, gini gimana? Berarti X di mana A kurang dari sama dengan X. Kurungnya salah. Berarti kalau kita gambar pada garis bilangan, di sini A, dia mintanya apa? Tak hingga yang nilainya positif. Berarti kurungnya membukanya ke arah kanan. Dengan menggunakan kurung siku. Gini. Paham ya? Sampai sini tentang notasi selang. Nah, berarti kalau kita lihat di sini. Nomor 1, misalkan nih. Contoh ya. Contoh soal. Misalkan negatif 1,1. Nah, berarti gimana nih kalau kita gambarkan pada garis? Ini anggaplah 0, ini 1, ini negatif 1. Berarti gimana? Berarti gini ya. Nah, gitu. Oke. Kalau negatif 4,1 tapi pakai negatif 4,1 tapi pakai kurung biasa nih. Berarti kalau digambarkan pada garis bilangan, anggaplah ini 1, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Berarti kurungnya gimana? Kurungnya pakai kurung biasa. Nah, gini. Bisa kan? Gampang. Nah, tuh kalau negatif 1, tak hingga. Tapi tak hingganya positif. Berarti gimana tuh? Negatif 1, tak hingga. Berarti gimana? Ini negatif 1, misal ini 0, ini 1. Dia minta negatif 1, tapi arahnya tak hingga positif. Ini sebentar. Ini pakai kurung siku. Nah, berarti gimana? Berarti arah kurungnya ke sini ya. Arah kurungnya ke kanan. Karena dia ingin tak hingga positif masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Gitu. Sampai sini paham ya terkait notasi selang? Oke. Setelah kita bisa menggambarkan atau menjelaskan sebuah himpunan pada garis bilangan, yang selanjutnya dibahas itu adalah menyelesaikan pertidaksamaan.
kita mulai dari pertidaksamaan yang paling sederhana. Misalkan di sini saya punya 2x min 4. Contoh soal nomor 1 ya. 2x min 4 kurang dari sama dengan 0. Kurang dari 10, sorry. Nah, sebenarnya kuncinya dari menyelesaikan pertidaksamaan itu adalah perlakukan semua ruas dengan perlakuan yang sama. Perlakukan semua ruas dengan perlakuan yang sama. Oke. Jadi kan kalau kita lihat nih, ini kan pembatasnya si lambang ketidaksamaannya. Ada berapa ruas nih? Ada 2 ruas. Nah, kita harus perlakukan dengan perlakuan yang sama. Misal, kalau kita mau menghilangkan negatif 4, berarti keduanya harus sebenarnya kalau lebih cepatnya kita bisa langsung gini aja sih. 10 plus 4. Pindah ruas ke sini. Jadi 2x kurang dari 14. X 14 bagi 2. X kurang dari 7. Nah, berarti ini adalah solusi dari suatu pertidaksamaan ini. Berarti nilai X-nya harus kurang dari 7 gitu. Berarti kalau kita tulis dalam ini berarti gimana? Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan berarti X kurang dari 7. Ini 7. Karena nggak ada tanda sama dengannya, berarti gini. Ya. Berarti ini tuh. Berarti ini tuh negatif tak hingga, 7. Nah, ini. Bisa ya? Contoh lain. Misal nomor 2. X plus 16 kurang dari X tambah 24. Ya. Tadi kuncinya adalah perlakukan semua ruas dengan perlakuan yang sama. Misal kita di sini mau menghilangkan 16 di sisi kiri. Berarti kita kalau mau hilang, karena ini 16-nya positif, berarti harus dikurangi sama 16 lagi. Nih, contohnya 2x tambah 16 tambah, kita hapus dulu deh biar sama. 2x tambah 16 tambah negatif 16 kurang x tambah 24. Nah, ruas kanan juga harus dikurangi dengan bilangan yang sama. Ditambah negatif 16. Jadi 2x, ini kan 0, kurangi x ditambah 8. Nah, sekarang kita mau hilangin x-nya yang ada di kanan. Caranya dengan dikurangkan x. 2x min x kurang dari 8. Jadi ini x kurang dari 8. Gitu. Menggambarkannya gimana? Ini 8. Karena mintanya x kurang dari 8, berarti arah kurungnya pakai kurung siku apa kurung biasa?
kurung biasa ya, tapi arahnya ke sini. Nah, begini. Ini berarti negatif. Hingga 8. Nah, begini. Bisa ya? Lanjut. Contoh soal nomor 3. Misalkan di sini saya punya 6 X min 10 kurang dari lebih dari sama dengan 5X minus 16. 6X min. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Sebenarnya pindah ruas tuh nggak masalah ya, biar cepat aja. Kita kumpulin nih yang X-nya. Berarti 5X pindah ke kiri. Min 5X jadinya kurang dari sama dengan min 16. Ini pindah ke sana, pindah ke kanan jadinya plus 10. 6X dikurangi 5X itu X kurang dari sama dengan minus 16 ditambah 10 minus 6 ya. Nah, ini udah hasil dari penyelesaian pertidaksamaan ya. Jadi X itu nilainya harus lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, sekarang kita gambarkan di garis. Gimana nih? Ini negatif 6 ya. Ini negatif 5, negatif 4, negatif berapa ini? Negatif 3, negatif 1 dan seterusnya. 0, 1 dan seterusnya ya. Oke, dia minta nilai X harus lebih dari sama dengan negatif 6. Berarti arahnya ke arah positif apa arah negatif? Arah positif ya. Dan itu di situ ada tanda sama dengan, berarti pakai kurung siku. Berarti arahnya ke sini. Nah, ini adalah hasil dari pertidaksamaan dari 6X kurang 10 lebih dari sama dengan 5X min 16 gitu. Bisa ya. Sekarang contoh lagi, misal ada 3 ruas nih teman-teman. Misal ada 3 ruas. Tiga ruas itu maksudnya gini, negatif 8 kurang dari sama dengan 2X ditambah 6 kurang dari 4. Nah, lihat ada 3 ruas nih. Kalau tadi kan cuma 2 ruas aja ya. Ini 2 ruas, 2 ruas, ini juga 2 ruas. Nah, sekarang ada 3 ruas. Ada dua simbol ketidaksamaan pada suatu pertidaksamaan ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Tetap perlakukan semua ruas dengan perlakuan yang sama. Misal di sini kita lihat yang bagian tengah ini ya. Ada 6 sama ada 2. Di sini kita mau menghilangkan yang positif 6-nya dulu. Untuk itu supaya hilang positif 6 yang ada di tengah ini, kita kurangkan dengan 6 ya. Tidak hanya di ruas tengah aja, tapi untuk kedua ruas lainnya. Jadi di sini negatif 8 dikurangi 6 kurang dari sama dengan 2X ditambah 6 kurang 6 kurang dari 4 dikurangi 6. Jelas ya? Jadi ini berapa? Negatif 14 kurang dari sama dengan 2X kurang dari negatif 2. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan 2-nya ini. Berarti harus diapain? Dibagi 2. Betul. Dibagi 2 untuk ketiga ruasnya. Jadi, negatif 14 dibagi 2 negatif 7 kurang dari sama dengan X. Mungkin biar kalian paham gini aja deh.
negatif 14 dibagi 2 kurang dari sama dengan 2x dibagi 2 kurang dari negatif 2 bagi 2. Nah, jadi dibagi dengan bilangan yang sama, ya. Berarti negatif 14 bagi 2 negatif 7 kurang dari sama dengan x kurang dari negatif 1. Nah, ini hasilnya. Ya. Sekarang berarti gimana nih cara gambarinnya? Tinggal kita gambarkan aja. Dia minta di sini negatif 1, di sini negatif 7, ya. X-nya itu adalah X-nya lebih dari sama dengan negatif 7, berarti pakai kurung apa? Kurung siku, ya. Nah, dan X-nya kurang dari negatif 1. Pakai kurung biasa. Nah, begini. Bisa ya? Oke, itu dia. Sekarang contoh soal lagi nomor 5. Kalau ini kita bakal banyak bahas contoh soal sih ya. Misal lagi nomor 5. Oke, nomor 5 contohnya ada di x kuadrat min x kurang dari 6. Nah, gimana nih caranya? Sebenarnya langsung pindah ruas aja ya. Sebenarnya sama aja sih, mau pindah ruas ataupun tadi memperlakukan semua ruas dengan perlakuan yang sama juga akan sama aja nih hasilnya. Tapi mungkin biar cepet kita ini aja, x kuadrat min x, ini pindah ruas ke sini jadi negatif 6 kurang dari 0. Nah, sebenarnya kan sama, misal kita memperlakukan kedua ruas dengan perlakuan yang sama. Misal x kuadrat min x kurang dari 6. Nah, kita pingin 6-nya ini jadi 0. Jadi kan harus dikurang 6 ya. X kuadrat min x, di sini dikurang 6, di sini juga dikurang 6 di ruas kanan. Jadinya x kuadrat min x min 6 kurang dari 0. Sama aja kan nilai yang di sini sama nilai yang di sini? Ya, sama aja. Jadi ini bisa kita hapus ya. 0. Oke. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini, lihat ini. Ini kan persamaan kuadrat, ya. Berarti kita harus memfaktorkan persamaan kuadrat ini, kita cari faktor-faktornya. Kita cari nilai x-nya. Ya, kok di gini sih? Sorry. Nah, kita misalkan kita anggap dulu x kuadrat ini sama dengan 0 ya. Kita misalkan dulu tandanya jadi sama dengan. Oke, kita faktorkan. Berarti gimana? Cepat ya. Ini x, berarti ini kita cari yang kalau dikali hasilnya negatif 6, kalau dijumlahin hasilnya negatif 1. Berarti ini positif 2, ini negatif 3. Nah, kalau kalau kita dapat berarti hasilnya x-nya itu sama dengan negatif 2, x-nya x1, ini x2-nya berarti min 3 sama dengan 0, x2-nya sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita gambar ke garis ini, miring garisnya. 3 sama negatif 2. Nah, sekarang kita lihat gimana nih cara kita tahu yang daerah mana yang jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ada 3 bagian di sini.
Saya gambarin deh. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kita lihat dulu di bagian 2, bagian yang tengah ini. Ada angka di antara negatif 2 sama 3. Kita pilih angka di antara negatif 2 sama 3. Lalu angkanya itu kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Ya. Pilih yang mana? Pilih 0 aja deh yang paling gampang ya. Misalkan kita pilih 0. Masukkan 0 ke persamaan ini. Misalkan di sini x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Masukkan 0 ke persamaan ini. Berarti 0 kuadrat min 0 min 6 sama dengan 0. Oh, sorry. Bukan. Salah, maaf. Jadi kita pingin lihat hasilnya. Hasilnya tuh negatif apa positif sih? Nah, jadi kita pilih 0x kuadrat min x min 6. Masukkan 0. 0 kuadrat min 0 min 6. Hasilnya ternyata negatif 6. Kita lihat nih, hasilnya ternyata negatif. Berarti hasil di sini di daerah 2 ini hasilnya mau berapapun hasilnya akan negatif di antara negatif 2 sama 3. Nah, sekarang kita pilih daerah yang ketiga. Misal lebih dari 3, berarti kita misal 4. Kita masukkan ke sini. Kita pilih angka 4 ya. X kuadrat min x min 6 sama dengan, berarti berapa kita kalau pilih 4? 4 kuadrat itu 16 min 4 min 6. 16 min 10. Nah, lihat, positif hasilnya. Berarti kalau kayak gitu untuk semua angka yang kita pilih yang dimana angkanya itu lebih dari 3, maka hasilnya akan bernilai positif. Gitu. Sekarang kita lihat di daerah yang pertama. Di daerah pertama itu nilainya kurang dari negatif 2. Berarti kita bisa pilih misal negatif 3 ya. Kita masukkan negatif 3. Negatif 3 kuadrat dikurangi negatif 3 dikurangi 6. Negatif kali negatif positif ya. 9 ditambah 3 kurang 6. 9, 10, 11, 12 dikurangi 6. Nah, ternyata lihat hasilnya di sini positif ya. Berarti kita bisa lihat untuk berapapun nilai angka yang kita pilih, di mana angkanya itu kurang dari negatif 2, maka saat kita memasukkan angka tersebut pada pertidaksamaan x kuadrat min x min 6 ini, maka nilainya akan bernilai positif. Nah, kalau kayak gitu sekarang kita tinggal cek nih. Kita tinggal cek. Tadi di pertidaksamaan di sini yang diminta adalah ini. X kuadrat min x min 6 kurang dari 0. Berarti yang diminta adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti harapannya adalah nilainya negatif. Maka dari itu yang dipilih di sini adalah hanya bagian yang nilainya negatif. Berarti kita bisa lihat di sini yang nilainya negatif ada di sini. Nah, jadi ini adalah gambar garis bilangannya. Kalau kita tulis di dalam sebuah ini himpunan penyelesaiannya berarti X di mana negatif 2
kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Sampai sini paham ya? Jelas? Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ke saya. Ini terkait menyelesaikan pertidaksamaan, terus terkait apalagi notasi selang. Ya, saya rasa sudah jelas. Oke.